Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 964 banding 964. Senyum di wajah Blood Seven memudar dengan cepat. Darah Lima sangat tabah seperti patung. Blood Six menunjukkan syok di matanya. Darah Tiga tampak seperti sedang melamun. Kekuatan tempur yang ada di depan rekan-rekanmu. Apa cincin cahaya emas itu? Darah Tujuh berbalik dan bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menjawab dengan samar, ini kekuatan garis keturunan saya. Yang muncul kemudian adalah cincin jiwaku. Senyum muncul di wajah Blood Six. Menarik, permaisuri hitam terluka parah, bahkan Raja Abis pun ditarik keluar. Yang terakhir pastilah permaisuri Mei, kan? Harga yang harus kita bayar setiap kali permaisuri Goblin muncul tidaklah kecil. Untungnya, dia ditekan oleh segel dan hanya dapat memproyeksikan kurang dari sepertiga dari kekuatannya di sini. Jika tidak, kurang dari sepertiga kekuatannya. Tang Wulin menghirup tajam. Kekuatannya yang kurang dari sepertiga hampir membunuhnya seketika. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, betapa menakutkannya dia. Permaisuri Mei, Ratu Mei. Tang Wulin segera memikirkan Mo Mei yang dia hadapi sebelumnya. Blood Eight melirik Blood Six dan Blood Seven. Kalian harus tahu bahwa ini bukan yang ingin aku perlihatkan kepadamu. Darah Tiga mengangguk. Ini benar-benar aneh. Meskipun aku seharusnya tidak menanyakan hal pribadi tentang seorang guru jiwa, ini ada hubungannya dengan terowongan abisal. Anak muda, aku harus menanyakan ini padamu. Metode apa yang kamu gunakan untuk menyedot semua energi abisal? Kemana energi abisal yang diserap pergi? Petik 2. Tang Wulin terdiam beberapa saat. Sebenarnya, dia tahu bahwa perilaku aneh Golden Dragon Spear akan diperhatikan oleh orang lain cepat atau lambat. Dia telah memikirkan dalih sebelum ini. Alasan sederhana mengapa dia tidak takut orang lain mungkin melihat harga Golden Dragon Spear adalah karena dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya. Dia tidak perlu khawatir tentang seseorang yang mengambilnya darinya. Ya, tombak naga emasku memiliki atribut khusus yang mampu melahap energi berbagai makhluk hidup. Aku hanya menemukan itu setelah aku datang ke sini. Anehnya, itu juga mampu melahap energi dari makhluk abisal. Itu dapat melahap energi mereka, menyaringnya, dan menyalurkannya kepada saya sehingga saya bisa terus berjuang. Petik 2. Apa yang dikatakan Tang Wulin benar, tetapi dia tidak mengungkapkan semuanya karena dia menyimpan beberapa detail untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyebutkan bahwa energi yang diserap dapat digunakan untuk meningkatkan basis budidayanya sendiri. Lagi pula, dia tidak akrab dengan semua orang di sini. Dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa mempercayai orang-orang di sini. Memberitahu setengah kebenaran adalah tindakan terbaik saat dihadapkan dengan kerumunan seperti itu. Tentu saja, dia telah diajarkan oleh beberapa setan tua. Bisakah aku melihatnya? Blood Seven bertanya dengan penuh semangat. Tang Wulin mengangguk. Dia menyeka dahinya dengan tangan kanannya. Sebuah cahaya keemasan menyala dan tombak naga emas sudah ada di tangannya. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan memberikannya kepada orang-orang. Darah Tujuh tanpa sadar menyentuh tombak naga emas. Begitu dia menyentuhnya, ekspresinya berubah, dan dia menarik tangannya kembali seolah-olah dia tersengat listrik. Dia jelas bisa merasakan rasa penindasan yang kuat muncul dalam garis keturunannya ketika dia menyentuh tombak. Itu adalah perasaan yang tidak nyaman, dan itu bahkan mengguncang rohnya. Darah Tiga tidak sembrono. Dia berkata dengan heran, ini pasti senjata yang terhubung dengan garis keturunan Anda. Apakah Anda memalsunya sendiri? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya pikir itu sudah ada dalam diri saya selama ini. Ketika saya mencapai peringkat tertentu dalam kultivasi saya, itu muncul secara alami. Darah Lima akhirnya membuka mulutnya, senjata terkait. Tang Wulin tidak tahu apa senjata yang terkait, tetapi dari kata-kata semantik, Golden Dragon Spear tampaknya cocok dengan deskripsi seperti itu. Darah Lima mengangkat tangannya dan memegang tombak naga emas. Tubuhnya bergetar juga, tetapi dia tidak bereaksi seperti Darah Tujuh yang lengannya menembak ke belakang. Namun, alisnya masih terangkat karena dia tampaknya tenggelam dalam pikiran. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tombak naga emas. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak ada jalan. Petik 2. Darah Tiga mengangguk. Aku setuju, tidak mungkin kita bisa meniru ini. Sayang sekali. Tapi,
Permaisuri Mei dan Raja Abis telah menyerangnya secara berurutan. Sudah jelas betapa ancaman kehadirannya bagi mereka. Kita harus melindunginya dari sekarang. Itu benar, kami bahkan belum menanyakan namamu. Petik 2. Perwira senior, namaku Tang Wulin. Tang Wulin menyingkirkan tombak naga emas. Dengan akalnya yang cepat, dia secara alami mengerti apa yang mereka maksudkan. Blood Six bertanya, apakah kamu selalu berkultivasi dengan Tang Sek? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku lulus dari Akademi Shrek. Itu benar. Setelah dia mendapatkan armor tempur 2 kata, itu setara dengan lulus dari akademi. Satu-satunya masalah adalah bahwa Akademi Shrek tidak ada lagi. Tubuh Blood Five bergetar ketika dia berkata dengan nada rendah, Shrek Academy. Iya, petik 2. Sebuah emosi yang rumit melintas melewati kedalaman mata Blood Five. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ekspresi Blood Tree menjadi suram juga. Kapan kamu meninggalkan akademi? Tanya Blood Tree. Semburat kesedihan melintas melewati mata Tang Wulin. Baru-baru ini, tepat sebelum akademi dilanda bencana. Apa yang terjadi? Darah Lima maju selangkah dan tiba-tiba memegang kerah baju Tang Wulin. Auranya jelas marah. Seluruh lobi tampaknya telah meledak dalam aliran udara yang mengamuk. Darah 5, Darah 3 berteriak. Baru sekarang Darah 5 menarik auranya. Dia melonggarkan cengkeramannya pada Tang Wulin, tetapi dia melanjutkan dengan suara rendah, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi pada akademi. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin? Tang Wulin bisa mengatakan bahwa Blood Five memiliki hubungan dekat dengan akademi. Kepahitan muncul di ujung bibirnya. Itu terlalu mendadak. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu adalah serangan teroris yang telah lama direncanakan, dia menceritakan pengalamannya kepada mereka. Ekspresi pendengar menjadi gelap. Itu terutama berlaku untuk Darah 3 dan Darah 5. Wajah mereka pucat pasi. Kamu adalah salah satu dari monster Shrek 7 saat ini. Apakah roh suci Douluo masih hidup? Tanya Blood Tree. Tang Wulin mengangguk diam-diam. Pada saat berikutnya, air mata Darah 3 meledak seperti air mancur. Darah 8 buru-buru berlari ke arahnya dan memeluknya. Sister Tree, jangan sedih. Tinju Darah 5 retak. Bagus, sangat bagus. Amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Sekte Roh Kudus. Bagus sekali. Niat membunuh tampaknya meledak dari tubuhnya. Seluruh lobi sedikit bergetar. Darah 6 hampir tidak bisa tetap tenang. Akademi Shrek bukan satu-satunya tempat yang hancur. Markas Tang Sekte juga hancur. Namun, perasaan Tang Wulin bahkan lebih rumit. Meskipun dia merasa sedih, dia agak lega juga. Paling tidak, dia telah bertemu orang-orang dengan pandangan yang sama di sini. Tanpa ragu, Darah 3 dan Darah 5 berhubungan dengan Shrek. Mereka kemungkinan besar adalah lulusan Shrek sedangkan Blood Six berasal dari Tang Sek. Orang-orang ini mungkin menjadi andalannya di masa depan. Orang-orang di Batalion Dewa Darah adalah ahli dengan jajaran judul Douluos. Guru Yunming telah menyerahkan tugas mengembalikan Shrek kepada kalian. Jadi, kamu harus bekerja keras. Darah 5 mengangkat tangannya dan meraih bahu Tang Wulin dengan erat. Guru Yunming. Darah 5 menutup matanya. Tidak ada air mata mengalir dari mereka, tetapi niat membunuh telah berubah menjadi kesedihan. Saat itu, ketika aku masih di akademi, Guru Yunming adalah guruku. Pernyataan ini saja sudah cukup untuk menjelaskan emosinya saat ini. Darah 3 juga mengendalikan air matanya saat ini. Suaranya masih bergetar. Namaku Yunlan. Yunming adalah sepupu saya, dan satu-satunya keluarga yang saya miliki. Tang Wulin terguncang. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa keduanya terkait dengan akademi, dia tidak menyangka mereka akan sedekat itu. Tidak heran Douluo Amorus telah mengirimnya ke sini. Seperti yang diharapkan, dia memiliki tujuannya. Blood 8 memegang tangan Blood 3, Sister, jangan sedih. Shrek Academy pasti akan dikembalikan ke kejayaannya yang dulu. Darah 3 menangis diam-diam. Dia tidak dapat berbicara. Pada saat ini, pintu lift, yang keluar dari Tang Wulin dan Blood 8 sebelumnya, terbuka. Dua orang masuk. Yang di depan adalah orang tua. Dia tampaknya ditutupi oleh gelombang kejut energi aneh seolah-olah seluruh orangnya diselimuti unsur-unsur. Ketika dia melihatnya, Tang Wulin merasakan hati dan tubuhnya bergetar. Aura orang ini benar-benar kuat. Seolah-olah energi asal beresonansi di dalam tubuhnya. Dia tampak tua dengan surai putihnya, tetapi matanya jernih.
Dia memiliki murid Zamrud yang menurut beberapa orang aneh. Ada apa? Suster 3. Orang pertama yang dia lihat ketika dia masuk adalah Blood Tree yang berduka dengan diam-diam. Orang lain yang mengikuti di belakangnya ramping dan tampan. Rambut hitam panjangnya jatuh longgar di belakangnya. Semua orang mengenakan seragam militer putih. Beberapa orang yang bertemu Tang Wulin, termasuk lelaki tua itu, adalah jenderal utama berdasarkan lambang di pundak mereka. Namun, orang yang berjalan di belakang pria tua itu memiliki 3 bintang emas di bahunya. Dia adalah seorang jenderal. Seorang jenderal federal. Bab 965. Dia pasti seorang pejabat tinggi. Perwira ini tampaknya berusia 30-an. Posisi tertinggi dalam pasukan federal Douluo adalah menteri militer, seorang jenderal senior bintang 4, diikuti oleh panglima tertinggi yang juga seorang jenderal senior bintang 4. Di bawah mereka ada beberapa jenderal lain. Dengan kata lain, hanya ada 2 jenderal senior di seluruh federasi. Tidak ada lebih dari 10 jenderal secara keseluruhan. Yang mengejutkan, dia berdiri di depan salah satu dari beberapa jenderal. Dia tidak pernah mengharapkan seorang jenderal federal berada di pegunungan Endless yang terpencil. Mungkinkah ini adalah komandan pasukan Dewa Darah? Namun, bahkan jika dia adalah komandan, apakah itu memberinya hak untuk ditugaskan sebagai jenderal? Yang membuat Tang Wulin lebih tertarik adalah dia tidak bisa merasakan gelombang kejut kekuatan jiwa dari jenderal federal. Dia merasa seperti orang awam. Tatapan pria tua itu jatuh pada Tang Wulin. 8 kecil, apakah kamu memanggil kami ke sini untuk pemuda ini? Darah 8 mengangguk. Nama panggilannya adalah Little Eight, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda membalas pria tua yang menyapanya. Pria tua itu mengukur Tang Wulin. Dia berbalik untuk melihat Jenderal Bintang 3 di belakangnya. Kakak, apakah dia dari Sekte Tang Anda? Dia memiliki dasar-dasar metode surga misterius. Sekte Tang. Jenderal Bintang 3 adalah orang Tang Sekte. Murid Tang Wulin mengerut. Semua yang dia lihat dan dengar hari ini sangat membingungkan. Meskipun dia diberitahu bahwa akan ada orang-orang dari Sekte Tang dan Akademi Shrek, dia tidak pernah mengharapkan Jenderal Bintang 3 Tang Sekte. Jika kabar ini keluar, berapa banyak orang yang berani menindas Sekte Tang? Pria muda yang dikenal sebagai kakak berjalan maju. Dia memandang Tang Wulin dan berkata sambil tersenyum, "Kau Wulin, kan? Zhang Xin telah memberitahuku tentangmu. Biarkan aku memperkenalkanmu kepada semua orang. Tang Wulin adalah murid dari Sekte Tang, anggota dari Jiwa Pertempuran Hall. Pada saat yang sama, dia juga pemimpin dari Shrek Seven Monsters saat ini. Wulin, kamu bisa memanggilku Blue Tuan, ini Blue Tu. Petik 2. Selamat siang, perwira senior." Tang Wulin buru-buru memberi hormat kepada mereka. Blue Tuan melambaikan tangannya. Tidak ada banyak aturan dalam batalion Dewa Darah. Jika Darah 8 membawamu ke sini, pasti ada sesuatu tentang dirimu yang patut kita perhatikan. Beritahu kami apa itu. Blood Eight memutar ulang rekaman itu dan menjelaskan kondisi Tang Wulin pada saat bersamaan. Darah 2 tampak heran. Pandangannya terhadap Tang Wulin juga berubah. Kakak, berkenaan dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang, jika bantuan kita diperlukan, kita tidak akan menolak apapun yang terjadi, kata Blood Tu kepada Blood One dengan suara rendah. Blood One melambaikan tangannya lagi. Kita semua dari Sekte Tang, Akademi Shrek, Aula Pertempuran Dewa, dan Pagoda Roh. Tapi, sejak kita berada di sini, terutama ketika kita bergabung dengan Batalion Dewa Darah, hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Mereka milik semua jiwa yang hidup di benua itu. Terlepas dari apa yang terjadi pada Sekte Tang, itu tidak akan mengubah panggilan kita ini. Bagi kita, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga terowongan abisal. Aku juga sedih oleh bencana yang menimpa Tang Sekte dan Shrek, tapi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini hanya karena kejadian itu. Kami tidak punya hak untuk meninggalkan tempat ini. Kecuali hari itu tiba di mana kita dapat sepenuhnya memotong abisal terowongan atau menghancurkan pesawat abisal, kami akan menjaga tempat ini sampai kita mati. Petik 2. Kata-katanya ini diucapkan dengan tegas. Ekspresi Dewa Darah berubah suram. Terlepas dari kejadian di dunia, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga tempat ini. Setelah terowongan abisal ditembus oleh makhluk abisal, itu akan benar-benar menjerumuskan orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan.
Akan sulit untuk memperkirakan jumlah nyawa yang dikorbankan sebelum terowongan bisa ditutup kembali. Tidak peduli seberapa menyakitkan dan marah darah 3 dan darah 5, mereka tidak bisa meninggalkan batalion Dewa Darah. Mereka harus menjaga tempat ini terhadap penjajah pesawat lain. Kondisi Tang Wulin benar-benar istimewa. Kami akan mencoba dan melihat apakah kita dapat menggunakan tombak naga emasnya dengan cara yang lebih efektif saat melawan makhluk abisal. Wulin, tugas berat untuk memulihkan Akademi Tang Sekte dan Shrek jatuh di pundak dari generasi Anda. Sebagai anggota Batalion Dewa Darah, bantuan yang bisa kami tawarkan adalah melatih Anda secara konsisten untuk mempercepat pertumbuhan Anda. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Blood One, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia kecewa. Batalion Darah Dewa memiliki 9 ahli pangkat judul Douluo. Mereka setidaknya 3 kata master baju sirah pertempuran. Itu benar-benar kekuatan yang tangguh. Jika dia bisa mendapatkan bantuan mereka, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengembalikan Akademi Shrek. Namun, dengan ancaman besar dari terowongan abisal, benar-benar tidak mungkin mereka dapat membantunya membangun kembali Shrek. Ketika dia melihat Tang Wulin yang sunyi, Blood One bertanya, "Wulin, kami tahu bahwa Golden Dragon Spear Anda dapat melahap energi abisal. Tapi, apakah ada efek sampingnya?" Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak ada efek samping. Jika aku menyerap terlalu banyak, aku akan butuh waktu untuk mencernanya. Blood One mengangguk. Baiklah. Mulai sekarang, kamu adalah personel supernumerari dari Batalion Dewa Darah. Kamu akan menerima perintah dari Batalion Dewa Darah dan tidak mau memasuki medan perang. Aku akan menyusun strategi yang dimaksudkan untuk kondisimu. Petik 2. Dimengerti, Tang Wulin menanggapi dengan hormat. Blood One memandang yang lain. Darah 6, darah 7, dan darah 8, pergi dan jaga terowongan. Gelombang kali ini cukup kuat. Wulin telah menarik permaisuri Mei untuk menyerang sekali, jadi tidak mungkin dia akan menyerang lagi selama gelombang ini. Wulin, ikutlah bersamaku. Petik 2. Darah 6, darah 7, dan darah 8 tersisa. Blood One membawa Tang Wulin ke sebuah pintu di tengah lobi. Pintu terbuka dan dia membawanya masuk. Ruangan itu tidak terlalu besar, tetapi dipenuhi dengan energi asal. Dekorasi di dalamnya polos dan sederhana. Itu hanya sedikit lebih besar dari kamar Tang Wulin saat ini di asrama. Bahkan tidak ada tempat tidur. Sebagai gantinya adalah beberapa bantal terburu-buru. Duduk. Blood One menunjuk ke salah satu bantal terburu-buru. Tang Wulin duduk. Blood One duduk di seberangnya. Sebenarnya, aku sudah tahu bahwa kamu akan datang, dan aku sudah mengawasimu. Zhang Xin telah memberitahuku kesempatan pertama yang dia dapatkan sebelum kamu tiba. Kamu bahkan lebih luar biasa daripada yang aku bayangkan. Ketika aku melihatmu, aku akhirnya bisa menghela nafas lega. Petik 2. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, hatinya terasa berat. Dia hanya memikirkan kegagalannya untuk mendapatkan bantuan dari tentara Dewa Darah. Karena itu, tujuan dia datang ke sini untuk mendaftar tidak membuahkan hasil. Blood One berkata, kamu pasti berpikir bahwa alasan Zhang Xin mengirimmu ke sini adalah untuk menunjukkan kekuatanmu dan mendapatkan dukungan tentara untuk membantumu di masa depan ketika kamu ingin membangun kembali Shrek dan markas Tang Sek. Apakah aku benar? Karena itu, kata-kataku barusan pasti telah menghancurkan harapanmu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Blood One melanjutkan, Anda salah. Kami tidak mengirim Anda ke Blood God Army sehingga Anda dapat memperoleh sesuatu, tetapi kami ingin Anda memahami pentingnya tanggung jawab. Keberadaan Blood God Army kepada Tang Sek sama pentingnya, sebagai Pulau Iblis adalah ke Akademi Shrek. Petik 2. Pulau Setan. Apakah dia tahu tentang Pulau Iblis juga? Blood One berkata sambil tersenyum, ya, aku tahu tentang Pulau Setan. Lagi pula, aku adalah mantan murid Akademi Shrek. Lebih tepatnya, aku adalah salah satu dari monster Shrek 7 bersama Yun Ming saat itu. Saya adalah kaptennya. Petik 2. Tang Wulin mengangkat kepalanya tiba-tiba. Warnanya mengering karena ketakutan. Kapten. Dia adalah Kapten Shrek 7 Monster. Apakah ini tidak berarti bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Atlas Douluo Yun Ming? Namun, Yun Ming akhirnya menjadi Tuan Paviliun Dewa Laut. Darah satu menghela nafas pelan, sudah 100 tahun sejak itu, sekarang aku memikirkannya. 100 tahun berlalu begitu saja dalam sekejap mata.
Sejak aku datang ke sini 60 tahun yang lalu, aku tidak pernah pergi. Alasan mengapa saya tidak tinggal di akademi adalah karena Sekte Tang. Saya pikir Yun Ming dan yang lainnya akan dapat menjaga akademi. Saya tidak pernah menduga kejadian seperti itu terjadi. Petik 2. Kata, bab 966. Sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Tang Wulin. Dia hampir berkata, kau Douluo yang tak berperasaan. Dia mampu melampaui Atlas Douluo, memiliki status tinggi di Sekte Tang, adalah perwakilan dari Sekte Tang di sini, mampu menjadi darah satu batalion Dewa Darah, dan seorang jenderal di militer. Untuk mencapai semua ini, dia pasti harus memiliki kekuatan yang tak terhitung. Hanya ada satu orang di benak Tang Wulin yang memenuhi semua kondisi ini dan itu adalah Douluo tanpa hati, Cao Desi. The Hairless Douluo tersenyum. Kamu anak yang pintar. Aku tahu kamu bisa menebak. Masyarakat umum mengira aku, Cao Desi, pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang karena alasanku sendiri. Namun, siapa yang akan tahu bahwa 60 tahun-tahun yang lalu, saya baru saja mulai memahami arti hidup saya. Ya, saya sudah di sini selama 60 tahun. Saya telah berkelana ke kedalaman pesawat abisal sebanyak 8 kali untuk menyelidiki situasi di dalam jurang. Saya telah menjalani kehidupan yang kaya selama 6 dekade sekarang. Saya telah berhasil dengan Blood One sebelumnya. Dia berasal dari Battle God Hall dan Master Hall Battle God Hall selama 3 generasi terakhir. Dia hanya memberitahu saya satu hal saat itu. Dia berkata bahwa ini sepi di sini, tetapi aku akan bangga. Hidup ini sepi, tetapi jiwa bangga. Petik 2. Hari ini, 6 dekade kemudian, saya sangat setuju dengan pernyataannya. Saya juga bangga dengan setiap prajurit di tentara Dewa Darah. Jiwa mereka bangga. Jadi, ketika Zhang Xin memberitahu saya tentang keinginannya agar Anda datang ke sini untuk kereta, saya setuju karena saya berharap Anda juga dapat memiliki jiwa yang sombong. Ini sangat penting untuk masa depan Anda. Pada saat yang sama, itu akan memungkinkan Anda untuk melihat dunia ini dengan lebih jelas. Petik 2. Douluo yang tak berperasaan. Ini benar-benar Douluo tanpa hati. Ketika dia mendengar kata-katanya, kesuraman di dalam hati Tang Wulin lenyap sepenuhnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mengembalikan Akademi Shrek ke kejayaannya dulu adalah hal yang penting, tetapi menjaga jalan abisal sama pentingnya. Menjaga tempat selama 60 tahun seolah-olah hanya sehari. Sentimen macam apa ini? Ya, jiwa mereka bangga. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Hall Master, aku mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami pemikiranmu sekarang, tapi aku mau tinggal di sini. Aku mengerti maksudmu. Aku juga akan memberikan segalanya dan bekerja keras untuk meningkatkan diriku. The Hairless Douluo tersenyum. Semua orang memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Tanggung jawabku ada di sini, sedangkan tanggung jawabmu ada di akademi. Jangan bertindak dengan tergesa-gesa ketika kamu ingin sukses. Kamu harus ingat, akademi hanya memiliki harapan jika kamu masih hidup. Bahkan jika generasi Anda tidak dapat membangun kembali akademi, Anda harus meletakkan dasar yang kuat untuk generasi berikutnya. Keadaan benua saat ini kacau, baik secara internal maupun eksternal, setiap pihak mengalami serangkaian masalah dan perubahan, lakukan adalah terus meningkatkan dan mendapatkan kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Petik 2. Tang Wulin mengangguk dengan serius. The Hairless Douluo melanjutkan, kamu kuat. Ini membuatku bahagia. Baiklah, aku akan memberitahumu tentang kondisi sebenarnya dari pesawat abisal sehingga kamu akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Baik. Petik 2. Senyum di wajah Hairless Douluo menghilang ketika dia berbicara dengan suara rendah. Pesawat abisal akan lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Di dunia itu, ada 108 lapisan jurang. Setiap lapisan terhubung melalui bagian spasial, dan seorang raja berada di setiap tingkat. Oleh karena itu, sebenarnya ada 108 keberadaan peringkat raja. Kami menyebutnya 108 Abyssal Monarchs. Di antara 108 Abyssal Monarchs ini, 36 lapisan raja memiliki kekuatan yang setara dengan manusia. Judul Douluos, jadi tidak perlu terlalu takut kepada mereka. Para raja dari 36 lapisan berikutnya sama dengan Hyper Douluos kami, yang berarti mereka juga dapat dikelola. Tetapi 36 lapisan terakhir adalah para ahli yang bahkan mungkin melampaui batas. Douluos. Memang, Raja 18 lapisan terakhir praktis setengah dewa.
The Great Abyss ke-108 Raja memiliki kekuatan yang mirip dengan dewa. Petik 2. Energi di dunia abisal ada dalam bentuk khusus. Itu sama sekali berbeda dari energi asal kita. Mereka mampu melahap kehidupan di dunia kita dan mengubah energi asal untuk digunakan sendiri untuk memperkuat seluruh pesawat. Di sisi lain, tidak ada yang berguna bagi kita di pesawat abisal. Jika tidak, Federasi mungkin telah mengumpulkan pasukan yang hebat untuk berbaris di pesawat abisal. Tanpa manfaat untuk mendapatkan, Federasi telah mempercayakan penjagaan jalan menuju tentara Dewa Darah. Petik 2. Energi lapisan abisal ke-108 dilestarikan. Dengan kata lain, di bidang itu, semua energi membentuk jumlah total, dan jumlah total ini tidak akan mudah berubah. Jika dikurangi, maka ia harus menyerap energi dari dunia luar untuk mengisi kembali itu. Energi dunia luar adalah energi kehidupan kita. Itulah sebabnya setelah mereka terhubung ke pesawat kita, jurang telah terus-menerus mencoba menyerang kita dan memperkuat keseluruhan energi mereka sendiri. Petik 2. Dalam arti tertentu, Anda dapat menggambarkan bidang abisal sebagai entitas, organisme hidup yang lengkap. Makhluk abisal hanyalah sel-selnya. Ketika sel-sel mati, energi akan didaur ulang dan sel-sel baru dibuat. Ini adalah yang paling menakutkan hal tentang makhluk abisal. Kita bisa mengalahkan mereka dan membunuh ahli mereka, tetapi kita tidak bisa benar-benar menghancurkan mereka. Misalnya, Raja Abis yang Anda temui sebelum ini, Mei Empress, adalah ahli abisal ekstrim dari 36 lapisan terakhir. Mereka dipengaruhi oleh segel lorong abisal dan hanya bisa memproyeksikan sebagian dari kekuatan mereka di sini. Kalau tidak ada cara bahwa darah 8 akan dapat memblokir itu. Dari hal-hal yang terlihat saat ini, hanya Raja Abisal 36 lapisan pertama yang dapat melewati bagian itu. Itulah sebabnya, ketika aku di sini, para ahli dari jajaran mereka tidak akan berani datang dengan ceroboh. Bagaimanapun, bahkan jika mereka dapat dilahirkan kembali, proses pemulihan setelah kematian sangat panjang dan sulit. Petik 2. Setiap kali saya berkelana ke pesawat abisal, tujuan saya adalah untuk membunuh lebih banyak ahli abisal dan memberi kami lebih banyak waktu. Untungnya, 6.000 tahun yang lalu, orang hebat menyelesaikan segel. Jika segel tidak selesai dan Raja Abisal dari 36 lapisan terakhir datang, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi kita. Meskipun teknologi jiwa umat manusia maju, itu belum pada tingkat di mana ia dapat bertarung dengan makhluk-makhluk ini. Petik 2. Tang Wulin menarik napas dingin. 108 Raja Abisal. Dia akhirnya mengerti mengapa pria ini bertekad untuk menjaga lokasi ini. Ya, jika tidak ada ahli seperti dia untuk menekan bagian abisal, akan ada bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah bagian itu dibersihkan dan segelnya dihancurkan. Tak seorang pun akan sanggup menanggung konsekuensi dari tragedi semacam itu. Saya sekarang berpikir bahwa jika kita dapat membunuh 108 Abyssal Monarchs, kita akan dapat sepenuhnya memusnahkan energi abisal mereka dan mencegah mereka untuk hidup kembali. Dari apa yang saya tahu, inti dari semua 108 lapisan jurang adalah raja mereka. Begitu raja benar-benar mati, itu mungkin menyebabkan runtuhnya pesawat abisal lapisan itu. Makhluk abisal milik pesawat juga akan hancur sepenuhnya dan mati. Jika itu masalahnya, mungkin kita bisa benar-benar mendapatkan menyingkirkan pesawat abisal, musuh besar kita. Tapi semua ini hanya mungkin terjadi jika kau cukup kuat. Di antara 108 Abyssal Monarchs, 18 Monarchs terakhir semuanya lebih kuat daripada aku. Mereka sudah memperhatikanmu. Jadi, jika Anda memasuki pesawat abisal, mereka mungkin akan menyerang Anda dengan liar sampai Anda mati. Oleh karena itu, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko yang tidak perlu. Di sisi lain dari bagian ini, saya dapat menjamin keselamatan Anda berkat penindasan dari segel, tetapi jika Anda berada di pesawat abisal, saya tidak bisa membuat ye janji. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Douluo tanpa hati mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Jadi, tanggung jawab di pundakmu mungkin lebih berat. Jika, di masa depan, kamu bisa berkultivasi sampai kamu mencapai pangkat limit Douluo dan setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri, aku harap kamu bisa ikut denganku saat kami menjelajah jauh ke dalam pesawat abisal dan berusaha untuk membunuh 108 Abyssal Monarchs. Kami akan sepenuhnya memberantas bahaya ini dari benua. Petik 2. Mata Tang Wulin membelalak kaget,
dan dia merasakan jantungnya memanas. Jika dia benar-benar bisa membunuh 108 Abyssal Monarchs dan menyerap energi mereka ke dalam tubuhnya, dia mungkin tidak lagi menghadapi masalah menerobos segel Raja Naga Emas. Namun, dia hanya menyerap sebagian dari energi permaisuri hitam dan inti naganya telah berubah. Jika dia menyerap energi dari 108 Abyssal Monarchs, seberapa besarkah energi sebesar itu? The Hairless Douluo melanjutkan, tentu saja, basis kultivasi Anda saat ini sangat tidak mencukupi, tetapi saya setidaknya bisa melihat harapan untuk masa depan dalam diri Anda. Suatu hari, jika Anda bisa mengolah hingga peringkat saya, Anda akan berdiri peluang besar untuk membunuh beberapa Raja Abyssal dengan tombak naga emas milikmu. Paling tidak, kau bisa mengintimidasi mereka sehingga mereka tidak akan dengan santai mendekati lorong Abyssal lagi. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengangguk. Jika hari seperti itu tiba, maka itu pasti akan menjadi kabar baik baginya. Bab 967 banding 967. Kamu masih muda. Aku tahu bahwa kamu harus cemas untuk memulihkan Akademi Tang Sek dan Shrek, tapi ini bukan saatnya untuk terburu-buru. Yang kamu butuhkan adalah lebih membangun dan menetap. Kamu membutuhkan kekuatan yang kuat. Anda harus istirahat dengan baik. Meskipun Akademi Shrek tidak lebih, rahasia tersembunyi Shrek tidak dapat dihapus dengan mudah. Anda punya banyak waktu untuk meningkatkan dan membangun diri Anda. Zhang Xin mengirim Anda ke sini untuk tujuan yang tepat. Sekarang sudah di luar yang kacau, kita harus memahami situasinya. Pada saat yang sama, kita harus menunggu kesempatan yang tepat. Setiap kekuatan yang kau kumpulkan sekarang adalah untuk mempersiapkan ledakan kekuatanmu di masa depan. Petik 2. Dimengerti, Tang Wulin mengangguk dengan hormat. Ketika dia meninggalkan Batalion Dewa Darah, gelang Dewa Darah Tang Wulin telah diganti. Berbeda dengan yang lama, gelang Dewa Darah yang baru ditandai dengan lambang lingkaran mawar merah cerah. Setiap tangkai mawar penuh duri. Ini adalah lambang Batalion Darah Dewa. Sejak saat ini, dia sudah menjadi anggota supernumerari dari Batalion Dewa Darah. Namun, dia diberitahu untuk tidak bergabung dengan pertempuran dalam lorong Abyssal tanpa persetujuan Blood One mulai sekarang. Mungkin kedatangan Tang Wulin telah mengacaukan pesawat Abyssal, karena meskipun jumlah energi Abyssal yang dihisap tidak banyak, ia tidak kembali ke pesawat Abyssal. Durasi pasang surut Abyssal kali ini jauh lebih pendek daripada keadaan normal. Itu hanya berlangsung selama 7 hari sebelum itu mereda sepenuhnya. Tidak ada penampilan makhluk Abyssal yang lebih kuat. Tang Wulin tidak berani ke medan perang lagi. Sementara gelombang Abyssal berlanjut, ia mengambil kesempatan untuk pergi ke kultivasi yang singkat dan terpencil. Tujuan utamanya adalah untuk meraup imbalan dari inti naganya dan memperkuatnya. Dari ukuran awal kuku, inti naganya telah tumbuh hingga seukuran buah lengkeng dan bersinar dengan lingkaran emas yang cemerlang. Garis keturunan Tang Wulin mengalir secara alami dengan setiap napas yang diambilnya. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak secara aktif berkultivasi, esensi darah dalam dirinya masih akan memberi makan tubuhnya seolah-olah dia. Selama pengasingannya, Tang Wulin juga memperhatikan bahwa setelah inti naga terbentuk, tubuhnya juga telah mengalami beberapa transformasi yang menarik. Seolah-olah tubuhnya telah tercerahkan. Itu secara alami akan menyerap energi dari dunia di sekitarnya saat ia bernapas. Dia seperti kapal yang terus memuntahkan yang lama dan menyerap yang baru. Dia menyerap semua energi dari dunia di sekitarnya, mengekstraksi esensi mereka, menolak kotoran mereka, dan menyelaraskannya dengan tubuhnya. Sama seperti ketika seorang master jiwa memiliki inti jiwa, Tang Wulin fisiknya telah memasuki dunia yang sama sekali baru setelah ia mendapatkan inti naga. Perubahan paling jelas yang dialami tubuhnya adalah berkurangnya makan. Dia tidak perlu lagi mengkonsumsi sejumlah besar makanan untuk mengisi energinya sendiri. Tampaknya dia bisa menopang kebutuhan harian tubuhnya hanya dengan bernapas. Hal berikutnya adalah dia merasakan segel ke-10 Golden Dragon King-nya semakin tipis. Ini hanya perasaan, karena segel tidak akan melemah dengan sendirinya. Dia mengerti bahwa ini pasti karena dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus segel. Namun, dia tidak terburu-buru. Segel Raja Naga Emas pasti akan semakin berbahaya saat dia berkembang. Dia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk membangun dirinya sebanyak mungkin. Bahkan jika dia mampu menembus segel ke-10, apa yang akan dia lakukan pada segel ke-11? Bagaimana dengan segel ke-12?
Tidak ada yang bisa memastikan bagaimana hal-hal akan berubah menjelang akhir. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin mengasingkan diri, dia mendapatkan kontrol yang lebih besar atas kekuatan esensi darahnya sendiri. Dia tidak akan pernah mendekati segel dengan santai. Dia bahkan tidak akan mencoba menerobosnya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kultivasi terpencilnya telah membawa perbaikan di basis kultivasinya lagi. Kekuatan jiwanya dinaikkan ke peringkat ke-59. Dia hanya satu peringkat jauhnya dari menjadi kaisar jiwa peringkat 60. Sejak jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya telah bangkit menjadi kaisar Blue Silver, dan dengan beberapa tahun pengalaman di Lembah Naga, tingkat di mana basis kultivasinya meningkat jelas meningkat. Tang Wulin sangat puas dengan kenyataan bahwa dia belum mencapai kemacetan. Selama dia mengumpulkan cukup energi, dia bisa terus meningkat seperti ini. Dia sangat yakin bahwa dia bisa berkultivasi ke jajaran judul Douluo sebelum dia berusia 30. Bam, 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 datang ketukan di pintu. Tang Wulin, yang telah bermeditasi di ruangan itu, berdiri. Dia berjalan ke pintu dan membukanya, memperlihatkan Long Yuxue berdiri di luar. Perwira senior, Tang Wulin buru-buru mengundangnya masuk. Long Yuxue tampak bersemangat tinggi. Dia jelas telah bergabung dalam pertempuran. Gelombang abisal berbahaya, tetapi juga berarti peluang. Itu adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan peringkat seseorang dan mengumpulkan pahala. Long Yuxue tentu tidak akan membiarkan peluang seperti itu meluncur. Kamu belum pernah kembali sejak Blood Eight membawamu pergi kemarin. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak bergabung dengan pertempuran lagi? Aku hanya mendengarnya setelah itu yang tampaknya ada perintah dari atas yang melarang kamu untuk mengambil bagian dalam pertempuran. Pertanyaan Long Yuxue langsung pada intinya. Tang Wulin menjawab, mungkin itu karena tombak naga emasku. Batalion Dewa Darah memiliki kekhawatirannya sendiri. Itulah sebabnya mereka tidak mengizinkanku bertarung. Long Yuxue memasang ekspresi bingung ketika dia berkata, ayo, aku akan membawamu ke unit tempur. Sudah waktunya dihargai untuk kebaikan kita. Hah? Tang Wulin menatapnya dengan heran. Apa maksudmu dihargai atas jasa kami? Long Yuxue berkata sambil tersenyum, tentu saja, itu adalah sesuatu yang baik. Kamu sudah tahu bahwa Blood God Bracelet akan secara otomatis merekam pahala kita saat kita membunuh makhluk abisal. Namun, kita akan menerima kompensasi setelah pertempuran skala besar seperti sebelumnya. Itu karena tentara garis depan menanggung bebannya sehingga penyerang jarak jauh bisa menembak tanpa peduli. Itu sebabnya, setelah pertempuran besar, tentara jarak jauh akan mengkompensasi tentara jarak dekat dengan sejumlah pahala tertentu. Tentara secara alami memiliki formula untuk menghitungnya. Karena kamu bertarung di garis depan dan memakai pajangan luar biasa di pertempuran pertama, aku yakin kamu akan menerima pahala tambahan. Seperti yang saya lihat, dengan pahala yang telah Anda kumpulkan hingga sekarang, itu sudah cukup bagi Anda untuk menaikkan peringkat Anda menjadi Letnan 1. Anda orang yang beruntung. Anda praktis baru saja datang ke sini. Sudah Anda alami pasang surut abisal juga, ini pasang cukup mudah untuk ditangani. Itu mereda hanya dalam 7 hari. Petik 2. Pahala. Tang Wulin benar-benar lupa tentang ini, tapi ini jelas merupakan suatu anugerah. Dia mengikuti Long Yuxue ke unit tempur. Para prajurit menebus jasa mereka dengan gelang dewa darah mereka sendiri, dan upacara komisioning sedang berlangsung. Mereka yang kemampuannya telah mencapai batas tertentu dapat dipromosikan. Setelah setiap pertempuran pasang surut, akan ada sejumlah besar tentara naik pangkat. Tang Wulin mengikuti di belakang Long Yuxue dan mereka mengantri. Upacara berlangsung cepat pada awalnya. Ada selusin perwira senior yang bertugas menugaskan para prajurit. Banyak prajurit memiliki tambahan bintang emas di pundak mereka. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa iri dan menantikan gilirannya. Menurut Long Yuxue, dia harus bisa dipromosikan menjadi Letnan 1. Itu akan menjadi 1 bar dan 2 bintang. Dia akan menjadi selangkah lebih dekat untuk menjadi jurusan. Hari-hari ini, dia akan meluangkan waktunya untuk menelepon Gu Yuena dan bertanya tentang kondisinya. Selain mengatakan bahwa dia merindukannya, Gu Yuena sangat bergantung padanya. Jika bukan karena dia mendaftar di tentara, Tang Wulin ingin bertemu dengannya sesegera mungkin. Itu membuatnya sangat penting baginya untuk dipromosikan. Akhirnya, giliran Long Yuxue. Long Yuxue menyerahkan gelang dewa darahnya. Setelah dipindai oleh instrumen itu, kolonel senior di hadapannya tersenyum dan berkata, Yuxue,
kali ini kinerja yang luar biasa. Kamu benar-benar bangga dengan ayahmu. Dalam pertempuran ini, kamu mendapatkan 9.710 jasa. Menurut aturan, penyerang jarak jauh harus mengkompensasi tentara jarak dekat beberapa jasa. 3.100 jasa akan dikurangkan darimu. Itu membuatmu memiliki 6.410 jasa. Dengan memasukkan jasa yang telah kau kumpulkan sebelum ini, selamat, Anda dapat dipromosikan menjadi Letnan Kolonel. Petik 2. Meskipun Long Yuxue sudah membuat penilaian sendiri tentang kondisinya, dia masih tidak bisa menahan senyum lebar. Dipromosikan menjadi Letnan Kolonel sebelum berusia 30 tahun bukanlah hal yang mudah. Dia berdiri dengan perhatian, memberi hormat pada kolonel senior, dan berjalan ke depan untuk menerima promosinya. Setelahnya, giliran Tang Wulin. Tang Wulin menyerahkan gelang dewa darahnya sendiri juga. Babak 968 banding 968. Untuk sesaat, kolonel senior itu lengah ketika menerima gelang dewa darah. Dia kemudian mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke arah Tang Wulin. Apakah kamu dari Batalion Dewa Darah? Tang Wulin mengangguk dan berbicara, melapor untuk tugas, Tuan. Personil supernumerari Darah Dewa, Tang Wulin. Kolonel senior tertegun sejenak. Kemudian, ia memeriksa gelang Dewa Darah Tang Wulin. Poin prestasi Blood God Bracelet Anda dibagi menjadi dua bagian dengan yang terakhir menjadi poin prestasi pertempuran. Mari saya lihat. Anda hanya berpartisipasi dalam kampanye ini selama sehari, jadi poin prestasi dikumpulkan dari hari ini, poin pantas adalah 16.800. Petik 2. Suaranya naik beberapa nada lebih tinggi. Kemudian, dia menghitung sejenak sebelum dia berbicara, selain poin ganda yang diberikan untuk pertarungan jarak dekat, total poin prestasi yang kamu dapatkan adalah 21.400. Mata Tang Wulin bersinar terang sekaligus. Lebih dari 20.000 poin prestasi. Poin-poin ini bukan memalsukan poin prestasi tetapi poin pertempuran prestasi. Poin prestasinya sangat tinggi karena dia bertahan di depan sebelumnya, dan ada cukup banyak makhluk abisal yang kuat seperti Baans yang mati di bawah tombak naga emasnya. Poin prestasinya berlipat ganda sampai mencapai lebih dari 10.000 poin meskipun absen di bagian akhir pertempuran. Pada saat yang sama, ia juga mendapat poin tambahan karena mengalahkan Black Empress. Pembangkit tenaga abisal yang berbeda membawa poin prestasi yang berbeda sesuai. Seseorang akan diberikan poin prestasi yang berbeda jika seseorang dapat mempertahankan pertempuran untuk waktu tertentu dengan makhluk abisal tingkat Mo Mei dan Black Empress. Kamu telah bergabung dengan Batalion Dewa Darah. Long Yuxue yang sedang bersiap untuk menerima kehormatan atas jasa-jasanya datang dengan tergesa-gesa. Dia meraih tangan Tang Wulin dan memandang dengan penuh kekaguman pada Blood God Bracelet-nya yang dihiasi dengan mawar berduri. Semua orang di pasukan Dewa Darah sangat menyadari bahwa kekuatan utama yang benar-benar menjaga jalan abisal adalah 9 Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah. Seseorang akan segera dipromosikan menjadi jenderal besar segera setelah ia menjadi Dewa Darah resmi. Meskipun itu menandakan bahwa orang itu akan selalu tetap di sini, itu adalah kehormatan besar untuk bisa menjadi Dewa Darah. Juga, itu akan ditempatkan pada catatan oleh federasi, jadi itu memang akan menjadi kehormatan yang mulia untuk keluarga seseorang. Akibatnya, 3 generasi keturunan Dewa Darah akan dianugerahi banyak hak istimewa di federasi. Dewa Darah akan diberikan hak istimewa yang tidak kalah rendahnya dengan anggota Dewan Federal dan dapat memberikan suara supernumerari di semua sesi Dewan. Mereka adalah penjaga sebenarnya dari federasi yang mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari semua orang. Tang Wulin menjawab secara alami, hanya personel supernumerari. Ekspresi Long Yuxue langsung berubah aneh. Tentu saja, ada lebih dari 9 Dewa Darah dalam Batalion Dewa Darah untuk beberapa anggota tentara Dewa Darah yang luar biasa yang mungkin bisa menjadi personel supernumerari atau Dewa Darah yang dilindungi. Itu membuktikan bahwa Tang Wulin telah mengambil langkah pertama di jalan. Dia sudah menemukan faktor yang berkontribusi pada kemampuan Tang Wulin untuk menjadi anggota supernumerari Darah Dewa Batalion terkait dengan tombak naga emas yang ajaib. Meski begitu, itu masih merupakan kehormatan besar untuk dapat bergabung dengan Batalion Dewa Darah. Selain itu, sudah berapa hari sejak dia mendaftar di Blood God Army. Dia belum melewati bulan pertamanya di sini. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi sasaran kecemburuan untuk Long Yuxue yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di tentara Dewa Darah?
Dia bahkan merasa sedikit cemburu padanya. Tang Wulin tidak lagi menjadi bagian dari Departemen Pasukan Dewa Darah setelah dia bergabung dengan Batalion Dewa Darah meskipun dia masih di bawah pengawasan langsung dari tentara Dewa Darah. Itu berarti bahwa dia tidak bisa membuatnya melakukan apapun untuknya meskipun menjadi komandan langsungnya. Long Yuxue tidak bisa tidak mengingat kata-kata ayahnya bahwa Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek dan adalah pemimpin dari 7 monster Shrek saat ini. Sepotong emas akan bersinar dimanapun itu, jadi hal yang sama berlaku padanya di pasukan Dewa Darah di mana kekuatan besar berlimpah. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia sudah mulai membuktikan dirinya. Setidaknya, para prajurit dari Batalion Darah Besi Pertama dan Batalion Darah Kedua di bawah Divisi Darah mengetahui orang seperti itu yang mampu melepaskan kemampuan domain dan memperkuat kapasitas tempur mereka secara keseluruhan dalam skala besar. Pada hari itu sendiri, mereka membunuh dan melukai lebih banyak musuh dalam pertempuran jarak dekat karena domain kemarahan naga emas Tang Wulin. Di sisi lain, korban mereka jauh berkurang. Batalion 1 dan 2 memiliki kesan Tang Wulin yang sangat baik sehingga bahkan Jiang Wuyue tidak bisa berhenti memujinya dan mengakui Tang Wulin sebagai saudaranya. Begitulah situasinya dalam sebulan, bagaimana jika dia ada di sini selama 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih lama. Dia akan menjadi salah satu dari 9 Dewa Darah hebat, cepat atau lambat. Tang Wulin mengingatkan Long Yuxue saat dia melihatnya terperangah. Nyonya, Anda harus pergi untuk menerima jasa Anda. Oh, Long Yuxue tiba-tiba terbangun dari kenyataan. Namun, kegembiraannya dipromosikan menjadi letnan kolonel sebelumnya telah menghilang setengahnya saat ini. Tang Wulin juga ingin tahu tentang promosi pangkat militernya. Pangkat apa yang akan dipromosikan dengan poin prestasi? Poin prestasi yang diakumulasikan oleh Long Yuxue yang ditambahkan ke pertempuran ini tidak boleh melebihi 20.000 poin. Jadi, dia bisa dipromosikan dari mayor menjadi letnan kolonel. Namun, poin prestasinya melebihi 20.000, dapatkah ia dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi? Tang Wulin menyaksikan ketika pangkat militer Long Yuxue naik dari 2 garis dengan bintang ke 2 garis dengan 2 bintang. Dengan semangat, dia melangkah maju. Kita tidak bisa menganugerahkan Batalion Dewa Darah di sini. Pengunduhanmu akan ditentukan oleh Batalion Dewa Darah. Kamu bisa pergi sekarang. Dengan itu, petugas yang bertanggung jawab membuatnya kecewa. Dia sudah menjadi perwira langsung dari Batalion Dewa Darah setelah menjadi salah satu anggotanya. Tentara bahkan tidak bisa memberikan pangkat militernya lagi. Tang Wulin memandang ke arah Long Yuxue seolah-olah dia memohon bantuan. Bu. Long Yuxue tersenyum pahit dan berbicara, ini aturannya. Aku juga tidak bisa membantumu. Selain itu, jangan memanggilku sebagai Nyonya lagi di masa depan. Status Batalion Dewa Darah dalam pasukan adalah unik dan eksklusif. Anda bukan seseorang yang bisa kita bandingkan dengan bahkan jika Anda hanya personel supernumerari sekarang. Ini berarti bahwa Anda harus melakukan lebih banyak upaya daripada siapapun dari kita di masa depan. Anda harus memanggil saya dengan nama saya, bisa memeriksanya sendiri dari Batalion Darah Dewa. Sebagai personil supernumerari Darah Dewa, kamu tidak dibatasi oleh sebagian besar aturan. Petik 2. Aku mengerti. Baiklah kalau begitu. Long Yuxue menatap setelah Tang Wulin yang pergi saat tatapannya berubah menjadi lebih kompleks sekarang. Dia bertanya-tanya kapan gilirannya menjadi personil supernumerari Darah Dewa Batalion. Tang Wulin tiba di stasiun Batalion Dewa Darah dan memasuki lift dengan sukses dengan menggunakan gelang Dewa Darah Mawar. Dia pernah ke aula sebelumnya. Namun, dia merasa bingung ketika tiba di tempat itu karena tidak ada orang di dalam. Selain itu, dia tidak tahu apakah dia harus mencari orang lain di Batalion Dewa Darah. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus menunggu. Tang Wulin mengambil tempat duduk tepat di tengah-tengah rotunda. Dia hanya bisa menunggu karena Dewa Darah mungkin muncul kapan saja. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu. Dia terbangun dari meditasinya ketika dia merasakan sentuhan di dunia spiritualnya. Apakah kamu baru? Mengapa kamu bermeditasi di sini? Seorang pemuda mengenakan seragam militer dengan bintang jenderal yang disematkan di pundaknya memandang Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki wajah tampan dan tersenyum yang membuatnya tampak baik dan ramah. Namun, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 9 Dewa Darah hebat dengan melihat pangkat militer yang tersemat di bahunya.
Dewa Darah adalah semua prajurit dengan setidaknya pangkat jenderal utama. Tang Wulin segera berdiri tegak dan memberi hormat militer. Halo, Pak. Petik 2. Tenang. Ada apa denganmu? Tang Wulin menjawab, saya Tang Wulin, personel supernumerari. Saya baru saja bergabung dengan Batalion Dewa Darah, dan saya ingin melihat Kepala Satu Darah untuk menanyakan tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Aku mengerti. Kamu bisa menggunakan gelang Dewa Darahmu untuk memanggil siapapun dari kita secara langsung. Biarkan aku tunjukkan. Ngomong-ngomong, aku adalah Blood Nine. 9 darah. Orang di depannya adalah Blood Nine yang tidak dia temui tempo hari. Tang Wulin sudah tahu bahwa darah 3 dan darah 5 dari Batalion Dewa Darah berasal dari Akademi Shrek. Darah 1 dan darah 6 berasal dari Sekte Tang, sedangkan darah 2, darah 8, dan darah 9 berasal dari Aula Perang Dewa, dan yang terakhir, darah 4 dan darah 7 yang berasal dari Pagoda Roh. Hanya ada 3 dari 9 yang datang dari War God Hall yang memiliki jumlah orang terbanyak di sini dari 4 organisasi besar. Namun, darah 1 adalah Master Hall dari Aula Tang Sol Douluo hari ini. Dia bisa dianggap sebagai Master Sekte Tang Sekte, jadi secara keseluruhan, kekuatan tertinggi masih milik Sekte Tang. Terima kasih, Tuan. Tang Wulin sekarang mengerti perbedaan antara gelang mawar dan gelang mawar darah biasa. Ada sistem komunikasi khusus yang dibangun di dalamnya yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan 9 dewa darah hebat. Melalui sistem, 9 dewa darah hebat bisa menghubungi dia juga. Sebagai personel supernumerari, dia tidak bisa menghubungi 9 dewa darah hebat secara langsung, tetapi dia bisa meninggalkan pesan dan menunggu tanggapan mereka. Tang Wulin buru-buru meninggalkan Blood One pesan, seperti yang disarankan oleh Blood Nine, untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Dia cukup terkejut menemukan Blood One membalas segera setelah itu. Lokasi kamu menunjukkan bahwa kamu berada di Batalion Dewa Darah. Tunggu aku di sana. Kakak menyuruhmu untuk menunggunya di sini. Baiklah, aku ingin bertemu dengannya juga, Blood Nine berbicara sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan. Tang Wulin berbicara dari lubuk hatinya ketika darah 9 tampaknya orang yang sangat baik dan ramah. Darah 9 berbicara dengan senyum di wajahnya, aku sudah mendengar dari yang lain bahwa kamu dari Akademi Shrek. Sungguh menyia-nyiakan bahwa Shrek hilang. Kamu tidak tahu ini, tetapi ketika darah 3 dan darah 5 mendengar berita, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan gunung untuk kembali ke kota Shrek. Adalah Blood One yang menghalangi mereka, jadi mereka tetap tinggal. Bab 969 banding 969. Meskipun sudah lama sejak acara itu, Tang Wulin masih tidak bisa menahan perasaan suram setiap kali seseorang menyebutkannya. Bibirnya tersenyum pahit. Akademi dihancurkan dan kita bahkan tidak tahu di mana musuh berada atau berapa banyak orang yang mengambil bagian dalam rencana itu. Namun, kita akan membangun kembali Shrek tidak peduli apapun. Kemuliaan Shrek tidak akan berhenti di tangan generasi kita. Kamu lebih baik berusaha lebih banyak. Aku hanya bisa memberikanmu dukungan spiritual sebagai salah satu dewa darah. Lagi pula, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Darah 9 menepuk bahu Tang Wulin. Dia kira-kira seusia dengan Tang Wulin rupanya. Sementara itu, pintu lift terbuka dan Blood One berjalan keluar. Tang Wulin tertegun sejenak saat melihat Blood One. Dibandingkan dengan hari dia bertemu dengannya, Douluo tak berperasaan ini sekarang memancarkan aura pembunuh sebagai gantinya. Tang Wulin sangat sensitif terhadap aura orang lain karena kekuatan garis keturunannya yang kuat. Aura yang dipancarkan dari orang di depannya membuat garis keturunan Tang Wulin berfluktuasi dengan hebat. Darah 9 mengangkat alisnya sedikit ketika dia tersenyum dan berbicara, "Kakak, apakah kamu hanya pergi ke sana lagi?" Blood One mengangguk. Mereka mundur begitu cepat sehingga saya harus memeriksanya lagi untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan. Mereka mundur ke pertahanan pasif kali ini dengan sangat cepat, jadi saya tidak lelah. Setelah beberapa pertempuran, saya dapat melihat bahwa mereka tidak licik, itu lebih seperti mereka ketakutan. Petik 2. Blood Nine tertegun sesaat. Siapa yang mereka ngeri? Bibir darah 1 tersenyum tipis ketika dia menunjuk Tang Wulin di sisinya. Darah 9 memandang ke arah Tang Wulin dengan heran. Dengan dia, itu tidak mungkin. Blood One tersenyum dan berbicara, saya akan menguraikan lebih lanjut tentang itu nanti. Wulin, saya sudah membuat pengaturan untuk Anda.
Saya akan menugaskan misi untuk Anda selanjutnya. Ya, Tang Wulin langsung terinspirasi. Dia merasa ingin dan ingin pergi. Blood One mengumumkan, saya akan menjelaskan kepada Anda sebentar lagi. Anda harus membuat persiapan untuk pertempuran dan menyesuaikan diri. Ya, Darah Sembilan berbicara dengan bingung, gelombangnya telah berakhir. Misi apa yang akan terjadi? Blood One tersenyum. Apakah kamu lupa tentang teknologi terbaru Federasi? Darah Sembilan segera tercerahkan. Jadi, Anda ingin mengirimnya untuk berpartisipasi. Ini paling aman baginya untuk berpartisipasi di pihak kita tanpa khawatir mengungkapkan sesuatu secara tidak sengaja. Wulin, kembali dulu. Aku akan menghubungi kamu melalui gelang Dewa Darah nanti. Pihak kita di sini membutuhkan kamu untuk membuat persiapan awal untuk misi yang akan dimulai dalam 3 hari. Petik 2. Ya, Tang Wulin tidak segera pergi. Dia memandang ke arah Blood One dengan sedikit antisipasi. Dia berbicara, Tuan, saya pergi ke unit tempur untuk bertukar poin prestasi saya sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa saya perlu meningkatkan pangkat militer saya di batalion Dewa Darah kami. Bisakah Anda tolong? Blood One adalah Douluo Chaodezi yang tidak berperasaan, jadi dia dianggap sebagai salah satu orang Tang Wulin. Tang Wulin tidak ragu untuk bertindak atau berbicara dengan berani. Blood One tersenyum dan berbicara, ada berapa poin prestasi? Tang Wulin menjawab, lebih dari 20.000 poin. Blood One tertegun, tetapi dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, mengagumkan. Anda telah berhasil mendapatkan lebih dari 20.000 poin prestasi hanya dalam satu pertempuran. Sepertinya Anda benar-benar melahap banyak energi abisal kali ini. Tidak, aku ingin tahu. Kau heran kau membuat makhluk-makhluk tua itu. Aku curiga mereka kembali untuk menentukan statusmu, dan itulah sebabnya pasang surut abisal berakhir begitu cepat. 20.000 poin pantas seharusnya cukup untuk mempromosikanmu menjadi kapten. Namun, tidak ada kesibukan dalam hal ini. Ini ide. Jika Anda berhasil menyelesaikan misi yang akan datang ini, saya akan segera menyetujui promosi Anda ke jurusan. Anda dapat memiliki promosi ganda kemudian. Mata Tang Wulin melebar sekaligus. Apakah itu diizinkan? Sudah merupakan kejutan baginya untuk dipromosikan menjadi kapten. Jika dia dipromosikan ke jurusan, bukankah itu berarti dia bisa mengunjungi Gu Yuena setidaknya seminggu sekali? Ini akan sangat luar biasa. Ya, Tuan, saya akan kembali untuk melakukan persiapan. Tang Wulin pergi. Darah Sembilan memandang ke arah Darah Satu saat ekspresi Darah Satu berubah serius. Apa yang terjadi, kakak? Blood Nine bertanya dengan bingung. Blood One berbicara dengan suara yang dalam, penampilan Tang Wulin mungkin menjadi saat yang tepat bagi kita. Namun, itu mungkin juga berakhir sebagai bencana. Saya belum bisa menilai situasi secara lengkap. Dia mengungkapkan dirinya terlalu cepat, saya sudah bicara dengan Komandan Resimen bahwa kita harus mengkonsolidasikan garis pertahanan kita. Gelombang abisal hanya berlangsung sebentar saat ini, tetapi saya khawatir gelombang berikutnya akan datang lebih cepat. Di markas Spirit Pagoda, teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi akan secara resmi diluncurkan segera. Tidak hanya kita akan mengambil bagian kali ini, tetapi kita juga harus mendapatkan peringkat yang bagus untuk diri kita sendiri, kata Qiangu Dongfeng dengan suara yang dalam sambil duduk di kursi-kursi. Orang yang duduk di sebelah kanannya adalah Heavenly Phoenix Douluo sementara seorang pria paruh baya duduk di sisi yang lain. Hampir semua orang di tempat itu adalah pejabat tinggi Pagoda Roh. Teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi adalah teknologi yang melampaui waktu. Ini masih dalam tahap uji coba meskipun metodologi rekayasanya telah matang sejak sebelumnya. Akademi Shrek dan markas Tang Sek hancur dan menyebabkan kekacauan besar di benua itu, hasilnya, Federasi telah merilis teknologi terbaru ini pada waktunya bagi semua orang untuk berpartisipasi, dan itu juga merupakan taktik untuk mengalihkan perhatian publik. Yao Zhu, bagaimana kontestan di pihak Anda? Apakah Anda sudah menemukan murid Anda itu? Belum. Petik 2. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yao Zhu berbicara dengan acuh tak acuh, saya sudah memilih peserta di pihak saya. Saya juga telah menghubungi murid saya. Dia sangat baik, dan dia akan ambil bagian. Qiangu Dongfeng mengangguk dengan puas. Kami tidak akan mentolerir kesalahan dalam hal ini karena itu akan semakin meningkatkan pengaruh kami. Kami telah berhasil mengambil 1/4 dari kursi di parlemen baru. Jadi,
Jika kami dapat menegaskan pengaruh kami selangkah lebih maju melalui kompetisi ini, itu akan sangat membantu untuk rencana pengembangan spirit pagoda kami berikutnya. Petik 2. Leng Yaozu meliriknya, tapi dia tidak berbicara. Sebagai wakil pagoda Master Pagoda Roh, dia tahu Qiangu Dongfeng terlalu lama dan terlalu baik. Tidak ada orang lain yang tahu, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuannya. Dia adalah pria yang ambisius. Tujuannya adalah untuk membuat Pagoda Roh menjadi balai jiwa bela diri kuno 20.000 tahun yang lalu. Dengan kekuatan organisasi untuk mendominasi seluruh federasi, ia akan mengendalikannya. Meskipun dia belum mengumpulkan bukti, dia percaya bahwa insiden yang terjadi pada Shrek Academy adalah perbuatannya. Teknologi terbaru federasi. Apa artinya itu? Setiap kota besar memiliki entry masing-masing dan setiap pagoda roh kota besar diizinkan untuk mengambil bagian. Dikatakan bahwa teknologinya mirip dengan platform kenaikan roh pagoda roh tetapi agak berbeda. Yang terbaru teknologi mencakup seluruh benua sehingga semua master jiwa yang ingin mengambil bagian dapat melakukannya. Ini akan memindai dan mensimulasikan kemampuan masing-masing jiwa dan kondisi fisik untuk memastikan itu adil. Teknologi ini akan sangat membantu dalam mengangkat pertarungan sebenarnya seorang guru jiwa kemampuan, terutama Master Mesha. Petik 2. Itu benar. Perangkat serupa dimiliki oleh organisasi besar di masa lalu dan perangkat itu bahkan tidak sempurna sehingga sistem tidak terhubung satu sama lain. Kali ini, akan berbeda. Itu akan diluncurkan oleh federasi, jadi semua sistem akan disatukan. Federasi telah mengatur kompetisi ini dan menetapkan imbalan yang menguntungkan untuk menarik sebanyak mungkin master jiwa untuk mengambil bagian dan mempromosikan teknologi canggih ini. Dikatakan bahwa tentara telah menggunakannya dan efeknya mengesankan. Petik 2. Itu bagus jika itu benar. Apa yang kamu tunggu? Ayo daftar. Lagi pula gratis. Ini akan baik untuk pengalaman kita. Apakah ada batasan? Tidak. Dikatakan bahwa setiap master jiwa di bawah pangkat judul Douluo diizinkan untuk mengambil bagian. Tidak ada batasan lain. Oh benar? Anda harus di bawah Master Armor Pertempuran 3 kata karena sistem tidak mampu menahan 3 kata pertempuran armor Master Pertempuran. Masalah utama adalah bahwa fasilitas eksternal tidak cukup kuat. Energi bocor 3 armor pertempuran Master selama pertempuran dapat merusak sistem bahkan jika kondisi fisiknya telah dipindai sebelumnya. Dengan demikian, selama karena seseorang bukan Master Armor Pertempuran 3 kata atau tidak menggunakan armor pertempuran 3 kata, dan berada di bawah pangkat judul Douluo, seseorang kemudian diizinkan untuk ambil bagian. Petik 2. Bab 970 banding 970. Hanya murni 1 lawan 1. Apakah ada yang seperti pertempuran tim? Belum. Kompetisi kali ini dibagi menjadi 2 bagian, pertarungan Mesha, dan pertarungan Master Jiwa. Ini semua adalah pertandingan individu. Ini adalah kompetisi untuk seluruh federasi, jadi kompetisi akan dilakukan sesuai dengan pembagian zona, diikuti oleh final. Dikatakan bahwa setiap master jiwa yang mampu memasuki final akan dihargai dengan murah hati. Mereka yang berada di peringkat 16 pertama akan menerima hadiah yang menguntungkan. Juara final akan menerima semua sumber daya yang diperlukan untuk menempa Mesha merah atau beberapa logam halus surgawi untuk 1 set perlengkapan perang 4 kata. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Petik 2. Jaringan pertempuran Stardow. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk nampak heran ketika dia melihat informasi yang dikirim oleh Blood One. Itu adalah teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi. Seseorang bisa memasuki jaringan pertempuran Stardow untuk mengambil bagian dalam pertempuran simulasi melalui perangkat periferal yang dikenal sebagai Stardow Cabin. Lingkungan yang disimulasikan tampak mirip dengan platform kenaikan roh Spirit Pagoda, tetapi tidak ada batasan pada jumlah orang yang berpartisipasi dengan platform kenaikan roh. Namun, itu tidak memiliki efek kenaikan roh, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan pagoda roh. Keuntungan terbesar dari teknologi ini adalah memungkinkan semua master jiwa dan master Mesha untuk bertarung dan bersaing satu sama lain pada platform yang sama. Seluruh jaringan pertempuran baru saja dikembangkan baru-baru ini dan dikatakan bahwa itu akan sering ditingkatkan di masa depan. Blood One menugaskan Tang Wulin misi untuk berpartisipasi dalam Battle Network Competition kali ini. Misinya adalah menjadi salah satu dari 3 finalis teratas. Bibir Tang Wulin berkedut sekali. Awalnya,
dia berpikir bahwa dia akan dapat menyelesaikan misi bahkan jika itu adalah misi yang sulit. Namun, kepercayaan dirinya menurun ketika dia belajar lebih banyak tentang Stardew Battle Network. Pembatasannya adalah seseorang harus berada di bawah pangkat judul Douluo. Dengan kata lain, semua pembangkit tenaga 8 ranking, peringkat Sol Douluo diizinkan untuk berpartisipasi juga. Juga, seseorang harus berada di bawah Master Armor Pertempuran 3 kata. Namun, tidak ada kekurangan dari pusat kekuatan Sol Douluo dan Sol Sage dengan baju perang 2 kata. Mereka bahkan bisa menyaingi Hyper Douluos dengan akumulasi kekuatan mereka. Ini akan menjadi pertempuran hebat di seluruh benua. Tang Wulin tidak memiliki keyakinan absolut bahwa ia tidak terkalahkan bagi mereka yang berada di bawah pangkat judul Douluo meskipun memiliki kekayaan alaminya. Alasan yang memotivasi Blue Tuan untuk melibatkan Tang Wulin di Battle Network sangat sederhana. Dia ingin meningkatkan kemampuan tempur Tang Wulin dengan membuat Tang Wulin menghadapi kekuatan yang berbeda terus-menerus untuk membentuk karakter yang lebih kuat. Tang Wulin akan segera setuju tetapi merasa tujuannya ditetapkan agak terlalu tinggi. Bagaimanapun, Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk menjadi salah satu dari 64 finalis. Final 3, dia akan memberikan yang terbaik. Kurangnya kepercayaan diri tidak berarti bahwa dia kehilangan keinginan untuk bertarung karena dia selalu menjadi orang yang keberaniannya meningkat saat pertempuran berlangsung. Stardew Cabin sudah dipindahkan ke tempat tinggalnya. Tang Wulin tidak tinggal di tempat sebelumnya tetapi asrama di Batalion Dewa Darah. Personil supernumerari Darah Dewa Batalion hidup pada tingkat di atas rotunda. Kondisi hidupnya tidak banyak membaik karena tempat tinggalnya hanya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pokok kecuali bahwa ruangannya sedikit lebih besar. Namun, ruangan itu sekarang ditempati kabin Stardew. Benda itu menempati ruang lantai 8 meter persegi. Itu tampak seperti peti mati versi yang lebih besar tetapi dengan pengaturan yang rumit. Seharusnya cukup mahal untuk dibangun. Tentara tidak menerima janji untuk menggunakan Stardew Cabin. Jadi, siapapun yang ingin menggunakannya harus mengantri untuk itu. Setiap hari pondok itu penuh sesak dengan antrian panjang orang yang menunggu untuk menggunakannya. Oleh karena itu, Long Yuxue tidak pernah membawa Tang Wulin ke kabin sebelumnya. Tang Wulin sangat senang ketika dia melihat Stardew Cabin-nya sendiri di tempat tinggalnya. Stardew Cabin untuk penggunaan eksklusifnya pada hari ini, teknologi terbaru ini diluncurkan. Itu jelas sebuah kemewahan. Proses pendaftaran sudah dimulai, jadi dia harus mencobanya. Kompetisi divisi akan dimulai 2 hari kemudian, jadi dia harus mendaftar sebelum kompetisi divisi dimulai. Kemudian, dia bisa membiasakan diri dengan dunia simulasi. Tang Wulin menekan tombol untuk menyalakan Stardew Cabin. Dia kemudian masuk ke kabin. Struktur internal kabin sangat rumit. Setidaknya, itu jauh lebih rumit daripada platform kenaikan roh dia sebelumnya. Tang Wulin tidak merasa mati lemas atau sesak saat pintu kabin tertutup. Semua jenis kawat logam dipasang dan menempel di tubuhnya. Satu demi satu, lingkaran logam itu mengencang dan mengunci tubuhnya. Itu dimaksudkan untuk mencegah bocornya energi ketika dia terlibat dalam pertempuran Stardew Battle Network. Seluruh proses memakan waktu sekitar 5 menit sebelum semua docking selesai. Tang Wulin merasa seolah-olah dia adalah subjek percobaan. Visinya gelap gulita. Sementara itu, suara elektronik terdengar mengatakan, persiapan Stardew Cabin selesai. Akses ke Stardew Battle Network. Izinkan atau tolak. Suara elektronik terdengar tidak menyenangkan dan mekanis di telinga. Tang Wulin menjawab, izinkan. Seluruh tubuhnya bergetar sekali ketika dia merasakan arus kuat yang memancar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seluruh tubuhnya tersengat listrik. Tidak heran orang awam tidak diizinkan menggunakan Stardew Cabin. Hanya proses dipindai dengan energi jiwa akan menghasilkan kerusakan permanen pada orang biasa tanpa kualitas fisik yang memadai. Dalam hatinya, dia mengeluh. Tetapi dia merasa pusing di saat berikutnya. Kegelapan di depan matanya sudah berubah cerah dan cerah ketika dia sadar kembali. Dia tidak merasa seperti telah memasuki dunia lain seperti yang dia lakukan di platform kenaikan roh sebelumnya. Segala macam data mulai muncul di depan matanya. Pemindaian tubuh selesai. Akses ke Stardew Battle Network berhasil. Silakan sebutkan tujuanmu dan Battle Network akan memprosesnya. Aku ingin mendaftar untuk tantangan jaringan pertempuran Dow Star Federal. Lagi pula itu tidak terasa seperti produk teknologi tinggi. Tang Wulin berpikir sendiri.
Tentu. Mulai proses pendaftaran segera. Siapa namamu? Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum dia memberikan nama aslinya. Blood One telah mengingatkannya bahwa alasan dia dikirim ke Blood God Army adalah untuk memastikan bahwa dia tidak perlu khawatir mengungkapkan identitasnya. Dia benar-benar aman di sini dan tidak ada yang akan datang untuknya. Terlepas dari Blood God Army itu sendiri dan pejabat tinggi federasi, tidak ada yang tahu lokasi pasti tentara Dewa Darah dan juga status terpencil pasukan Dewa Darah Dewa. Bagian paling kuat dari Stardow Battle Network adalah keamanannya yang ketat. Informasi internal disimpan hanya di pusat kendali jaringan pertempuran. Semua tuan jiwa manusia yang berpartisipasi dalam jaringan pertempuran akan mengikuti sistem peringkat. Peringkat hanya bisa dinaikkan setelah hasil pertempuran. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk mengakses atau menyelidiki informasi peserta sesuka hati. Bahkan Parlemen Federal tidak diberi akses kecuali disetujui oleh seluruh komite. Ini mencegah orang-orang dengan motif tersembunyi dari menggunakan jaringan pertempuran untuk menyelidiki orang lain. Sistem mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mendaftarkan Tang Wulin. Kamu bisa memilih nama panggilan untuk dirimu sendiri. Nama panggilan kamu akan ditampilkan selama kompetisi. Tang Wulin mempertimbangkan sejenak sebelum dia berbicara. Raja Naga Emas, oke. Raja Naga Emas, oke. Harap konfirmasi. Tang Wulin terdiam. Raja Naga Emas. Raja Naga Emas. Mohon konfirmasi. Konfirmasi. Petik 2. Maaf. Nama panggilan yang kamu pilih sudah diambil, suara elektronik terdengar sekali lagi. Jika Tang Wulin bisa melihat wajahnya sendiri sekarang, dia akan melihat frustrasi tertulis di seluruh wajahnya saat ini. Apa yang terjadi? Silakan pilih nama panggilan baru. Little Tang. Tang Wulin hanya mengarang nama. Little Tang. Silakan konfirmasi. Konfirmasikan. Julukan berhasil dibuat. Tang Wulin, dijuluki Little Tang, peringkat kekuatan jiwa 50. Kualitas fisik khusus yang dicurigai sebagai garis darah tipe naga. Kekuatan fisik melebihi standar konvensional. Bertekad untuk dianugerahi sebagai master jiwa tipe endowment alami. Pendaftaran selesai. Silakan sebutkan pilihan Anda untuk berpartisipasi dalam tantangan Federal Stardow. Petik 2. Ya, kata Tang Wulin. Dia merasa kaget di hatinya. Setelah merasa frustrasi atas proses memilih nama panggilan untuk dirinya sendiri, ia menemukan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya ketika dia berada di platform kenaikan roh pagoda roh atau bahkan dunia simulasi lainnya. Itu adalah kurangnya interaksi. Namun, saat ini, suara elektronik itu berinteraksi dengannya. Itu seperti seluruh Stardow Battle Network berkomunikasi dengannya. Apa artinya ini? Tang Wulin akhirnya memahami teknologi canggih yang melampaui waktunya. Itu bukan sistem simulasi tetapi penggunaan kecerdasan buatan. Teknologi federasi sudah sangat maju sehingga mereka menggunakan kecerdasan buatan dalam sistem simulasi sekarang. Meskipun sistem tampaknya agak kasar dan dapat dianggap low-end bahkan jika dibandingkan dengan platform kenaikan roh, standarnya jauh melebihi platform kenaikan roh setelah kecerdasan buatan dibangun ke dalam sistem. Tidak sulit untuk mengatur dan meningkatkan sistem internal tetapi kecerdasan buatan yang dipasang adalah sesuatu yang baru dan inovatif. Suara elektronik yang terdengar mekanis seharusnya adalah versi beta dari kecerdasan buatan. Itu juga pengalaman pertama umat manusia dalam menggunakan kecerdasan buatan, jadi itu memang bermakna. Kompetisi kali ini bukan tentang master jiwa yang mengalami teknologi baru, tetapi menguji penerapan kecerdasan buatan dalam pertempuran tuan jiwa. Dengan peningkatan kecerdasan buatan secara bertahap, itu akan mengarah pada lompatan kuantum untuk teknologi umat manusia. Bab 971 banding 971. Meskipun Tang Wulin tidak memiliki kesan yang baik tentang federasi, ia harus mengakui bahwa para ilmuwan federasi luar biasa. Dia tidak terlalu akrab dengan kecerdasan buatan, tetapi dia memahami perubahan besar yang akan terjadi pada umat manusia ketika kecerdasan buatan banyak digunakan di berbagai bidang. Bayangan melintas satu kali dan pemandangan di depan matanya mulai berubah. Tang Wulin menemukan bahwa dia berada di jalan. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, Anda telah memasuki divisi barat. Silakan pergi ke area kompetisi divisi barat mengikuti panduan yang disediakan. Pada saat yang sama, pilih mode kompetisi Anda, pertempuran tuan jiwa atau pertempuran Mesya.
Sebuah panah berkilauan dengan cahaya putih samar muncul di depan wajah Tang Wulin. Dia mengikuti panah dan berjalan maju dengan cepat sampai dia melihat sebuah bangunan sebesar dan megah seperti stadion. Sama seperti dia, banyak orang sedang menuju ke gedung. Tampaknya, itu tidak bisa menyaingi adegan hyperrealistis platform kenaikan spiritual. Masih ada banyak ruang untuk perbaikan dalam sistem ini. Namun, mengingat bahwa kecerdasan buatan benar-benar digunakan di sini, fitur-fitur lainnya tidak terlalu penting. Tang Wulin mengikuti arus orang dan memasuki area kompetisi divisi barat. Bayangan melintas melewati wajah Tang Wulin sekali lagi dan sesuatu yang mirip dengan layar muncul. Silakan pilih mode kompetisi Anda. Tang Wulin memilih pertempuran Tuan Jiwa dan pertempuran Mesya tanpa ragu sedikitpun. Manual instruksi kemudian muncul di layar. Di bagian atas buku petunjuk ditampilkan dua kata besar, pendaftaran berhasil. Itu menandakan bahwa dia sudah menyelesaikan pendaftaran. Mengikuti itu adalah aturan dan peraturan untuk pertempuran Mesya dan pertempuran Tuan Jiwa. Karena banyaknya kontestan, seluruh federasi dipisahkan menjadi 8 divisi. Divisi ini ditetapkan sesuai dengan lokasi Stardow Cabin. Tang Wulin berada di pegunungan tak berujung, jadi tentu saja, ia termasuk dalam divisi barat. Anotasi tersebut menyatakan bahwa hanya ada dua opsi. Untuk Mesya yang bertarung dalam pertempuran Mesya, mereka adalah pertarungan jarak dekat atau jarak jauh. Pertempuran Mesya berfokus terutama pada keterampilan operasi Mesya, dan kontestan diizinkan untuk mengalami model Mesya standar yang digunakan dalam kompetisi sebelumnya. Namun, kontestan tidak diizinkan untuk menggunakan Mesya khusus. Itu adalah masalah yang menyusahkan bagi banyak master Mesya karena hanya mereka akrab dengan mekanisme mereka sendiri. Kapasitas bertarung seseorang tentu saja akan dikompromikan dalam skala besar ketika menggunakan Mesya yang tidak dikenalnya. Namun, Tang Wulin merasa itu dapat dipahami mengingat fakta bahwa itu masih versi beta. Lagi pula, jika semua orang membawa mechanya sendiri, seberapa besar aliran data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas seperti itu? Selain itu, seorang master Mesya harus bersaing berdasarkan keterampilan mereka dalam persepsi Tang Wulin. Meskipun Mesya adalah model standar, kemampuan Master Jiwa masih bisa melengkapi Mesya. Pada umumnya lebih adil untuk terlibat dalam pertempuran Mesya seperti itu. Pertempuran Master Jiwa bahkan lebih sederhana. Itu adalah kompetisi langsung, pertempuran yang dilakukan di panggung kompetisi. Dua jenis kompetisi akan dilakukan di divisi dengan 32 finalis teratas dari kompetisi divisi melanjutkan ke final. Sistem kualifikasi kompetisi akan ditentukan berdasarkan jumlah kontestan dari masing-masing divisi. Secara keseluruhan, itu adalah kombinasi dari turnamen eliminasi dan turnamen round robin. Turnamen eliminasi akan menjadi dasar untuk kompetisi. Aturannya sederhana karena tidak ada batasan untuk menghancurkan lawan dalam Stardow Battle Network. Seseorang diizinkan untuk menggunakan keterampilan seseorang yang paling kuat untuk mengalahkan lawannya untuk maju dalam peringkat. Sesederhana itu. Namun, persaingan dengan sistem kualifikasi sederhana akan menghasilkan persaingan yang kejam. Turnamen eliminasi menandakan bahwa jika seseorang tidak seberuntung itu dan harus menghadapi kekuatan besar pada awal kompetisi, maka itu akan menjadi akhir dari perjalanan seseorang dalam kompetisi. Tang Wulin mengaitkan ini dengan keberuntungannya yang menantang surga ketika dia pernah berkompetisi di Bintang Luo Benua. Bibirnya tidak bisa menahan kedutan saat mengingat pengalaman itu. Dia berharap peruntungannya akan lebih baik di Stardow Battle Network. Dia merasa akan sulit baginya untuk menjadi salah satu dari 3 finalis. Kekuatan di bawah pangkat judul Douluo dan batas armor pertempuran di bawah armor pertempuran 3 kata. Aku harus memberikan yang terbaik. Saya ingin tahu apakah ada teman saya yang ikut kompetisi Battle Network ini juga. Petik 1. Sangat tepat bahwa sistem kecerdasan buatan dibangun untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Setidaknya, mereka tidak akan menarik perhatian selama fase awal. Sayang sekali tidak ada pasangan atau tim dalam kompetisi. Kalau tidak, dia akan lebih percaya diri untuk menang. Tentu saja, dia hanya memikirkannya karena dia tidak bersama teman-temannya saat ini. Mereka tidak akan bisa bergabung bahkan jika kompetisi seperti itu diadakan. Tang Wulin melambaikan tangannya sekali untuk mematikan layar ketika dia selesai membaca. Kemudian, dia berjalan-jalan di sekitar stadion untuk memeriksa kondisi area kompetisi dan untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar.
Pengaturan stadion tidak rumit dan tampaknya agak indah. Ada beberapa tempat yang patut diperhatikan. Stadion ini dibagi menjadi zona pertempuran Mecha dan zona pertempuran Tuan Jiwa. Master Jiwa yang mendaftar untuk kedua kompetisi akan diberi waktu yang terhuyung-huyung sesuai dengan sistem. Saat ini, seseorang diizinkan untuk mengalami walkthrough dari kedua area kompetisi. Dia bisa memasuki area untuk membiasakan diri dengan lingkungan kompetisi tetapi itu harus dibayar. Dia harus membayar menggunakan koin federasi. Aku harus mengeluarkan uang untuk ini. Tang Wulin segera melebarkan matanya karena dia adalah orang yang hemat. Ini keterlaluan. Selain itu tidak murah. 2.000 koin federasi dikenakan untuk penggunaan ruang pertempuran di zona Mecha sementara 1.000 koin federasi dikenakan untuk ruang pertempuran di zona Master Jiwa. Dengan satu entry, dia hanya bisa terlibat dalam satu pertempuran. Kenapa kamu tidak pergi dan merampok seseorang saja? Tang Wulin memiliki ekspresi marah di wajahnya. Kamu tidak bisa mendapatkan uang secepat ini bahkan jika kamu akan merampok. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di sisinya. Dia menoleh ke samping dan menemukan seseorang di sebelahnya, yang mengejutkannya. Penampilan semua orang telah diubah sampai taraf tertentu ketika memasuki tempat ini. Semua orang mengenakan topeng putih yang menutupi penampilan mereka saat mereka mengenakan pakaian abu-abu biasa. Julukan orang itu melayang di atas kepalanya. Dia sedang menghadapi seseorang dengan julukan, antara 46. Nama yang aneh. Bahkan ketika mereka berada di peti mati, mereka masih meminta uang. Tang Wulin menghela nafas. Antara 46 mengangguk setuju. Jadi, apakah kamu berencana untuk mencobanya? Tang Wulin berbicara dengan sedikit frustrasi, bagaimanapun juga, saya perlu mengalaminya. Masalahnya adalah saya tidak tahu cara mentransfer koin federasi ke tempat ini. Sebelum suaranya bahkan mereda, kecerdasan buatan segera mengungkapkan kemampuannya yang kuat. Sebuah layar melintas melewati matanya dan suara elektronik itu terdengar di telinganya segera setelah, apakah Anda ingin menagihnya ke akun Anda? Tang Wulin tidak bisa menahan kertakan gigi dalam kemarahan. Federasi berhasil melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Ya, isi dulu 10.000 koin federasi ke akun saya terlebih dahulu. Tang Wulin mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit menagih 10.000 koin ke kartu federasi yang ia gunakan untuk tabungannya. Ketika transaksi selesai, dia melihat deretan angka di sudut kiri bawah visinya. Jumlahnya persis 10.000. Bagaimana kalau kita mencobanya? Antara 46 sepertinya telah menyelesaikan pembayarannya juga ketika ia mengeluarkan undangan ke Tang Wulin. Antara 46 mengundangmu untuk sesi sparring. Silakan bayar 1.000 koin federasi untuk memasuki ruang pertempuran. Tang Wulin mengklik, terima, karena itu adalah pengalaman berjalan. Dua aliran cahaya turun dari langit dan menyinari keduanya sekaligus. Visi di depan mata mereka menjadi buram dan mereka berubah ke lokasi yang berbeda di saat berikutnya. Rasanya identik dengan stadion nyata. Sebenarnya, area yang dibangun lebih besar. Tahap kompetisi besar dengan diameter yang melebihi 300 meter benar-benar megah dan mendominasi. Itu memiliki ruang yang cukup bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Ada kursi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar stadion. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan mereka. 3, 2, 1, mulai. Suara elektronik itu jelas dan langsung. Mereka tidak diberi waktu untuk persiapan. Mereka muncul di setiap sisi panggung dengan jarak 100 meter di antara mereka. Kemudian, hitungan mundur dimulai dan pertempuran dimulai. Tang Wulin memandang ke arah antara 46 saat lawannya menatap balik padanya. Pada saat berikutnya, keduanya saling berhadapan secara bersamaan. Keduanya belum melepaskan jiwa bela diri mereka. Tang Wulin telah berjalan maju dengan langkah besar sementara antara 46 bernafas dengan mantap. Jarak 100 meter ditutup dalam sekejap. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka bersamaan ketika mereka berada sekitar 20 meter dari satu sama lain. Bab 973 banding 973. Raungan naga Tang Wulin bergetar dan menyebarkan gelombang perusak dunia, tetapi dia tidak mampu menghentikan Jiang Wuyue untuk berlari maju dengan badan naga emasnya yang mendominasi. Saat itu, Golden Dragon Shocks the Earth muncul. 8 naga emas bosan keluar dari bawah Jiang Wuyue yang diperintahkan oleh Tang Wulin. Naga emas memberi tubuh raksasa Jiang Wuyue dorongan kuat melemparkannya 7 atau 8 meter. Namun,
Pasukan penghancur dunia telah menunjukkan dirinya sebagai keterampilan jiwa ke-6 Jiang Wuyue. Arah Jiang Wuyue bergeser, tapi dia hanya melambat sesaat. Sayapnya yang terentang telah mengalihkan tubuhnya ke berlari ke arah Tang Wulin sekali lagi. Setelah memperlambat serangan Jiang Wuyue, Tang Wulin memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk serangan lanjutan. Dia menempatkan kaki kirinya di depan dan kaki kanan di belakang saat dia menerjang maju dengan tombak di depan tubuhnya. Pada saat yang sama, baju perang di tubuhnya berubah reflektif. Sinar Dragon Core bersinar terang di dadanya sementara energi ledakan mengguncang sekitarnya disertai dengan raungan naganya. Dentang. Pasukan penghancur dunia menghancurkan pasukan naga emas yang mendominasi Tang Wulin dan tombaknya. Tubuh besar Jiang Wuyue berhenti di udara dan ditangguhkan dengan cara yang mengerikan. Di sisi lain, seluruh tubuh Tang Wulin terlempar ke belakang oleh tumbukan kuat yang ia bajak melalui tanah dan meninggalkan dua parit yang dalam di tanah. Namun, tubuh bagian atas Tang Wulin stabil luar biasa saat ia meluncur mundur. Armor tempur Dragon Moon yang menutupi tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Energi yang diserap dari tubuh naga emas yang mendominasi terpicu. Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya dan menunjuk ke arah Jiang Wuyue yang tetap tergantung di udara setelah tabrakan. Seekor naga emas raksasa melompat keluar dari tombak naga emas saat mendengar auman naga yang gagah berani. Dia melepaskan Golden Dragon Swords ke surga yang mengesankan. Visi di hadapan Jiang Wuyue semuanya hitam karena tubuhnya bergetar hebat dari gempa besar saat ini. Pada saat berikutnya, kegelapan berubah menjadi cahaya tetapi tubuhnya dimakan oleh cahaya keemasan juga. Bayangan muncul satu kali dan suara elektronik terdengar, tubuhmu mengalami kerusakan lebih dari 70%. Kamu telah kalah. 0-1. Jiang Wuyue menemukan bahwa dia berada di tempat yang sama sebelumnya, di depan stadion, ketika semua rasa sakit yang dia rasakan tiba-tiba menghilang. Aku kehilangan begitu saja. Dia tidak mencurahkan seluruh upayanya atau mengerahkan semua kekuatannya karena takut menyakiti Tang Wulin selama pertarungan 1-1. Namun, kali ini berbeda. Dia telah kehilangan dengan tegas karena dia bahkan telah meluncurkan kemampuan tersembunyi terkuatnya. Namun dia dikalahkan oleh pukulan dari tombak Tang Wulin. Jiang Wuyue linglung ketika mendengar Tang Wulin bergumam sendiri di sisi yang berlawanan, ini tidak bernilai 1000 koin. Itu berakhir terlalu cepat. Terlalu cepat. Apa yang Anda maksud dengan terlalu cepat? Jiang Wuyue berharap dia bisa menggeram pada Tang Wulin, namun, sebagai pecundang, dia merasa bahwa dia benar-benar kehilangan wewenang untuk melakukannya. Seorang Raja Roh 5 Cincin memusnahkannya, seorang Kaisar Jiwa 6 Cincin. Dia selalu berasumsi bahwa tidak ada seorang pun dari peringkat yang sama yang layak menjadi lawannya. Namun, orang ini berhasil melakukannya meskipun peringkatnya lebih rendah. Dia tidak mau menerima kekalahannya dan keinginannya untuk bertarung tetap kuat seperti biasa. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah kalah. Tang Wulin menang secara adil dan jujur, dan itu murni karena perbedaan antara kekuatan mereka. Dia telah kehilangan kekuatan absolut Tang Wulin. Seberapa kuat pria ini sebenarnya? Aku pergi, kata Jiang Wuyue dengan cemberut. Tang Wulin buru-buru menyusulnya, merasa murung. Jiang Wuyue tidak punya niat untuk menyembunyikan suasana hatinya. Tang Wulin berbicara, masalahnya adalah dengan garis keturunan kami. Garis darah Anda sangat dipengaruhi oleh garis darah saya. Sama sekali tidak mungkin Anda dapat mengekspresikan kapasitas bertarung Anda yang sebenarnya. Kita seharusnya tidak menjadi lawan satu sama lain. Jika kita sebaliknya adalah mitra, Anda akan menjadi lebih kuat. Aku belum tentu lebih kuat daripada kamu ketika datang ke kekuatan batinmu yang sebenarnya. Jiang Wuyue menggaruk kepalanya saat dia mengingat efek amplifikasi yang mengerikan pada dirinya yang dilemparkan oleh Golden Dragon Rage Domain Tang Wulin. Itu benar. Sayang sekali tidak ada tim yang bertarung kali ini. Kalau tidak, kita bisa mendaftar sebagai saudara dan tidak terkalahkan. Tang Wulin tertawa pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Jiang Wuyue benar-benar orang yang riang karena ia pulih dari kekalahannya begitu cepat. Itu benar. Kita bisa membentuk tim jika ada pertarungan 2 lawan 2. Tang Wulin tidak dapat membantu kehilangan Gu Yuena sekali lagi ketika dia memikirkan pertempuran 2 lawan 2. Siapa lagi yang akan menjadi pasangan yang lebih baik baginya untuk pertempuran 2 lawan 2? Apakah dia benar-benar berharap bahwa dia akan melengkapi dia sebagai sebuah tim?
Atau apakah dia berharap bahwa dia akan tetap amnesik dan selamanya bergantung padanya? Hubungannya dengan Gu Yuena selalu rumit, terutama ketika dia memikirkan Gu Yuena sekarang yang seperti kombinasi Gu Yue dan Naer. Gu Yuena yang sekarang lebih seperti Naer karena Naer sangat melekat padanya di masa lalu. Namun, Tang Wulin merasa bahwa dia pada dasarnya adalah Gu Yue. Apa yang terjadi di antara keduanya? Itu tetap menjadi teka-teki di hatinya. Namun, saat dia muncul tepat di hadapannya, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya ketika dia kehilangan semua harapan, Tang Wulin tahu itu adalah dia. Apakah dia Gu Yue atau Naer, cintanya padanya tidak berubah. Aku harus bekerja keras untuk menjadi jurusan secepat mungkin. Tang Wulin mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bisa kembali mengunjunginya begitu dia menjadi mayor. Tang Wulin tidak keluar dari jaringan pertempuran. Dia menuju ke arena Mesya untuk uji coba karena dia sudah ada di sini. Situasi di arena Mesya adalah sama dengan ruang pertempuran Tuan Jiwa. Prosedur pembayaran dan masuknya sama, kecuali ada proses tambahan untuk memilih pertempuran jarak dekat atau Mesya serangan jarak jauh. Tanpa ragu sedikit pun, Tang Wulin memilih jarak jauh. Dia menemukan bahwa dia sudah berada di dalam Mesya ketika dia muncul di panggung kompetisi. Panel instrumen di dalam Mesya menunjukkan bahwa itu hanya Mesya standar. Tang Wulin bisa tahu dari kerumitan instrumen bahwa ia berada di Mesya kuning. Dia bisa melihat bahwa Mesya itu berwarna putih murni di seluruh layar tampilan internal. Itu memiliki meriam jiwa dan dilengkapi dengan perisai pelindung. Itu semua peralatan. Hanya meriam jiwa. Sementara itu, bayangan melintas sekali di sisi yang berlawanan saat Mesya muncul. Mesya itu tampaknya sedikit lebih besar, lebih tebal dan lebih berat dari Tang Wulin. Itu memegang epi. Itu adalah Mesya pertarungan jarak dekat. Peralatannya sepertinya juga tidak lebih baik dari Tang Wulin. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri karena bentuk pertempuran Mesya ini sebenarnya cukup menarik. Dia menyesuaikan meriam jiwa di tangannya dan membiasakan dirinya dengan kontrol di dalam Mesya. Hitung mundur terdengar pada saat ini. 3, 2, 1, mulai. Mesya yang berlawanan sudah berlari ke arah Tang Wulin seperti bulldozer yang mendorong jalan segera setelah kata, mulai, terdengar. Mesya standar. Tutup model tempur. Tinggi, 20 meter. Berat, 8 ton. Mesya standar. Model jarak jauh. Tinggi, 10 meter. Berat, 6,5 ton. Tang Wulin segera menggerakkan Mesyanya untuk mengangkat tangannya untuk menembakkan meriam ke arah lawannya sebelum berbalik untuk berlari ketika dia melihat lawannya berlari dengan cepat ke arahnya. Jarak tidak diragukan lagi merupakan faktor terpenting yang memisahkan Mesya jarak jauh dari Mesya pertarungan jarak dekat. Warna meriam itu oranye. Itu melaju dengan cepat dan menembak langsung ke arah Mesya pertempuran jarak dekat setelah diledakkan ke udara. Mesya pertarungan jarak dekat sangat gesit dalam reaksinya. Tubuhnya berayun dengan lembut seolah akan tergelincir, tetapi hanya tubuhnya yang miring. Dengan tangan kirinya, ia mendorong ke tanah untuk menghindari meriam. Kecepatannya tidak berkurang sebanyak itu terus berlari ke arah Tang Wulin. Baling-baling di punggungnya belum diaktifkan. Eksekusi lawan agak mengesankan. Tang Wulin berpikir sendiri. Pada saat yang sama, dia berbalik dan meledakkan beberapa putaran terus-menerus menggunakan meriam jiwa. Bang, bang, bang. Mesya pertarungan jarak dekat tampak tenang saat tubuhnya mengelak ke kiri dan kanan terus-menerus. Gerakannya gesit dan stabil. Ketika Tang Wulin berbalik untuk melancarkan serangan, itu mengambil kesempatan untuk mendekat padanya. Hanya butuh setengah detik untuk tiba sebelum Tang Wulin ketika menggunakan akseleratornya. Mesya jarak jauh Tang Wulin akan berada dalam masalah serius jika Mesya tempur jarak dekat terlalu dekat. Meriam jiwa membutuhkan periode pengisian 3 detik setiap kali menembakkan 10 putaran. Tang Wulin membuat estimasi meriam jiwa standar di tangannya.